Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia seseorang yang ingin tahu bagaimana perasaanmu. Tapi ya, masa sebelum mulai aku udah kerasa kalau ini bukan tentang seseorang, tapi mungkin bisa juga lebih dari satu orang. Ada dia dan yang lainnya. Ada beberapa orang mungkin yang pengen tahu perasaan kamu. Ya, berarti lebih dari satu orang yang ingin tahu bagaimana perasaanmu. Ini tuh nanti kita cek siapa orangnya, terus kita cek perasaan dia juga. Gimana perasaannya ke kamu. Ya oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ingin tahu bagaimana perasaanmu padanya. Agak ribet ya guys judul temanya. Aku tuh emang paling suka menyusahkan diri sendiri. Sekarang kita cek bagaimana perasaan dia yang ingin tahu bagaimana perasaan kamu padanya, energinya ke kamu. Di shuffle lagi, tadi jatuhnya terlalu banyak, gak seru. Ini tuh deck aku tuh belum waktu udah lama banget ini deck ini. Aku kayak baru banget bisa baca tarot, terus aku punya deck ini. Kayak wow, it's difficult buat pakainya tuh, sulit banget. Baru bisa belajar udah sotoy banget belinya yang kayak gini, just because it's so cute decknya. Jadi aku beli ya, it's purple. Oke, kita cek energi kamu ke seseorangnya seperti apa. Aduh, tulisannya kecil banget. Walau kadang aku nggak fokus ke tulisan sih, aku kadang juga lebih fokus ke gambarnya. Energi kamu ke seseorang ini, seseorang yang dia ingin tahu bagaimana perasaan kamu. Wow, aku ngerasanya di sini kalian sudah menjudge dia aneh-aneh atau macem-macem. Kalau ada judge gini ya, judging, ini biasanya hubungannya nggak baik nih ya. Mungkin kamu kesal atau marah sama orang ini, jadi kamu ngejudge dia. Di pandangan kamu dia itu mungkin ya image-nya buruk atau jelek. Dan kamu baper sebenarnya sama orang ini. Ada keinginan mau bertemu ya. Malah beberapa dari kalian yang punya feeling sama orang ini. Tapi kamu ngerasa hubungannya complicated nih sama dia. Kalau sekarang kamu lebih fokus ke masa depan aja kayaknya, walaupun kadang kamu ngerasa energi dia tuh masih di sekitar kamu. Sebenarnya juga banyak yang mendekat ke kamu nih. Tapi entah gimana nih, ada apa ya, tapi entah gimana ya kamu deket sama dia juga. Mungkin kamu juga punya beberapa option selain orang ini. Kamu ini kayak memanipulasi perasaan kali ya. Entah apa perasaan kamu, tapi kamu nggak menunjukkan ke dia, atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Atau bisa juga saat ini kamu kayak menghindar, menjauh, atau bersembunyi, atau menghilang dari pandangan orang ini gitu. Entah kamu nggak komunikasi atau pergi gitu aja dari orang ini, dan kamu ngerasa sudah banyak yang kamu keluarkan untuk orang ini, entah materi, entah tenaga, waktu, atau buang-buang waktu. Sebenarnya kamu sering banget kayak mengeluarkan kata-kata, entah menasehati, ngasih tahu sesuatu, atau ya yang terkait komunikasi lah. Aku lihatnya di sini kamu sering merenung, sering overthinking nih tentang dia. Kamu ngerasa hubungannya juga nggak secure. Ketika kamu dekat sama orang ini, kamu sering cari pencerahan. Wow, se-overthinking itu kah kamu sampai cari pencerahan? Ada keraguan sih sebenarnya kamu sama orang ini. Terkadang ngerasa sefrekuensi, tapi ragu juga. Mungkin ada energi third party nih.
kalian. Ada seseorang di tengah-tengah hubungan kalian. Oke, kita let's move ke energi dia seperti apa ke kamu. Dia merasa beban. Ada beban yang dipikirkan, terasa berat kalau dijalani, kalau dekat sama kamu. Orang ini merasa ada sebuah ikatan-ikatan yang sulit dijelaskan. Yang sebenarnya ikatannya nggak terlalu gimana banget nih hubungannya kamu sama dia, tapi kok kayak sulit aja gitu kalau untuk melepaskan atau menjauh. Nah, benar di sini ada energi third party. Bisa jadi dia menghadirkan seseorang, atau dia juga dekat sama beberapa orang selain kamu. Energinya sama ya, sebenarnya kalian juga punya option-option lain kamu sama dia. Bisa jadi dia belum terlalu serius ke kamu, masih for fun. Ya, dia juga agak hati-hati ke kamu. Dia juga punya perasaan, kayak ada sesuatu yang mau dia tawarkan ke kamu nih. Bisa sebuah hubungan, bisa perasaan yang mau dia ungkapkan. Orang ini sih suka overthinking juga tentang kamu loh ternyata. Dan dia merasa ada yang berubah di antara kalian. Hubungan kalian tuh ada yang berubah lah. Mungkin tidak seperti dulu atau apa. Dia yang lebih powerful dalam sebuah hubungan. Dia yang menghandle, terserah dia, suka-suka dia ambil keputusan dalam hubungannya sama kamu. Dia merasa begitu dekat sama kamu. Ada ketertarikan fisik, di sini ada passion, ada hasrat. Yang bisa bikin dia tuh kayak mau deket terus sama kamu. Bisa jadi love language-nya dia itu physical touch. Why dia mau deket-deket terus sama kamu. Ada yang bapernya dalam banget sama kamu nih. Sering terjadi konflik, drama, debat-debat, ribut-ribut di antara kalian ya. Itu yang bikin hubungannya kayak terasa complicated dan rumit. Tuh kan, bisa jadi ada pihak-pihak eksternal juga yang bikin hubungan ini terasa rumit. Orangnya gak tertutup, misterius, ada sesuatu mungkin yang dia tutupi, sembunyikan dari kamu. Dia tuh gak menjadi diri dia yang sebenarnya di hadapan kamu. Kayak entah dia kayak menutupi perasaannya, atau dia pura-pura cuek padahal masih mau sama kamu. Atau bisa jadi nih, energinya ada seseorang yang kayaknya tuh kangen sama kamu ya. Dan aku lihat apa ya, bisa jadi ada yang dia sembunyikan, tapi energinya sama nih. Tadi kan aku lihat kamu energinya ada yang kamu tutupi atau manipulasi ya. Tadi aku lihat di mana sih? Dia juga sama sebenarnya, manipulasi. Apa di sini ada energi mirror ya? Kamu sama dia sebenarnya sama-sama perasaannya. Ya. Hubungannya rumit sih, complicated nih. Rumit dan complicated ini bikin kadang kamu kayak agak menjauh, dia juga agak menjauh, ya. Dia yang ingin tahu bagaimana perasaanmu padanya. Nah, benar kan yang aku bilang tadi, orangnya tuh cukup powerful. Jadi kayak suka bertindak suka-suka dia, seenak-enaknya, atau dia memang seseorang yang dominan dalam hubungan, ya kan? Egois mungkin ya orangnya ya katakanlah seperti itu. Egonya tuh tinggi, punya pride yang tinggi, ya kan? Nah, dia ini agak sensitif, pemarah, atau ada hal-hal yang dia ngerasa tuh kayak disalahkan atau disudutkan sama kamu. Benar, orang ini tuh punya beberapa option, tapi ada satu yang menjadi pilihannya. Bisa jadi itu pilihannya kamu sebenarnya, atau dia lebih condong ke kamu. Dia orangnya cukup material things, dia lebih fokus ke hal-hal duniawi. Lagi ya, benar kan, lebih fokus ke hal duniawi, jadi dia tuh lebih baper, lebih galau soal duniawi daripada perasaan. Orangnya tuh apa ya, agak dingin. Hubungannya juga gak banyak berkembang sama kamu. Dia gampang banget overthinking, mungkin juga mikirin kamu di malam hari. Tipe yang amnesia, susah tidur, atau tipe yang lebih aktif di malam hari. Kaum nocturnal ya. Ada yang pemalas, agak-agak pemalas di sini. Ya, ada yang memang agak cuek. Dia ngerasa kamu penting.
Ada yang komunikasinya udah nggak baik nih, atau hubungannya nggak jelas, atau bisa juga orangnya nggak terlalu jelas di sini ya. Orangnya yang nggak jelas, bukan aku yang ngeliat yang nggak jelas. Orangnya yang nggak jelas ya guys ya. Berarti kalian berdealing sama seseorang yang tidak jelas. Aja perasaan menyerah nih dia nih, kayak dia takut atau nyerah. Dia takut ketemu kamu, takut menunjukkan diri, atau takut mengungkapkan perasaan, bisa juga. Ada rasa takut, makanya dia kayak menghilang, bersembunyi, ghosting, atau pergi, atau diam-diam mantau gitu ya. Ada rasa menyerah karena takut itu. Mungkin pernah buat salah atau apa nih orang ini ke kamu ya. Tapi dia masih mau tahu perasaan kamu. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek lagi dia yang ingin tahu bagaimana perasaan kamu kepadanya. Biar apa dia pengen tahu bagaimana perasaan kamu. Orangnya agak menutup diri. Kalau dia mungkin feminin, dia orangnya suka ini hair color, suka mewarnai rambut random ya. Iya. Dan orangnya tuh masih beberapa suka fokusin kamu. Mungkin dia orang tipe yang suka jalan-jalan, suka traveling, atau suka naik motor, naik mobil. Intinya kayak nggak bisa diem lah gitu orangnya. Orangnya agak tertutup, suka terbayang-bayang tentang kamu. Dan apalagi nih, orangnya mungkin mau mengirimkan pesan kali ya ke kamu ya. Bisa sih kayak dia mau komunikasi atau ingin mengirimkan pesan, tapi dia kayak masih menahan diri atau menutup dirinya saat ini. Gak bisa lepas bayang-bayangnya dari kamu. Orangnya agak keras kepala. Mungkin ada perbedaan di antara kalian. Bisa perbedaan usia, bisa perbedaan pola pikir, perbedaan keyakinan, culture, lokasi, atau apa. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, ya kan? Ini tuh hubungan-hubungan yang kayak kalian ada masalah sama orang ini, tapi dia masih mau tahu kabar kamu, masih mau tahu perasaan kamu ke dia, karena ini ada masalah, ada sesuatu masalah yang belum selesai di antara kalian. Ya, dan orang ini kayak mau menjauh, kayak mau melupakan kamu, tapi masih suka flashback dan suka kepo-kepo tentang kamu, belum bisa benar-benar lepas. Ada sesuatu mungkin yang mau dia lakukan ke kamu. Seandainya dia itu feminin ya, dia suka tebar pesona nih, masih suka mau cari perhatian kamu. Agak-agak mixed feeling perasaannya di sini ya. Dia itu mungkin ya melihat kamu atau mau sama kamu karena dia melihat kamu itu dari sisi finansial, kemapanan, karir. Jadi dia ngerasa mungkin ya yang tadi material things orangnya. Jadi melihat kamu juga dari hal itu. Paham kan? Dia ingin tahu bagaimana perasaan kamu. Iya, orangnya pasif kayaknya. Jadi bisa dibilang nggak ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Gimana mau sesuatu terjadi kalau dia pasif dan kamu juga diem aja, jadi nggak ada perkembangan hubungannya, atau ketika berpisah atau menjauh nggak ada perkembangan karena sama-sama diam, sama-sama pasif. Ada personal issue nih, entah personal issue masing-masing dia atau kamu, atau ya ada internal issue di antara kalian ya. Mungkin dia mau cari kamu untuk mendapatkan solusi atau untuk menyelesaikan masalah di antara kalian. Kayak dia mau mendekat deh kayaknya ke kamu nih. Ya dia punya tujuan atau sesuatu dimana ya salah satu untuk mendapatkan tujuannya itu dia harus mendekat ke kamu supaya ada jalan keluar atau ada solusi. Dan hubungannya gak terlalu baik kayaknya. Apalagi ya, dia tuh masih mempertimbangkan kamu, dalam artian belum benar-benar pengen close atau belum benar-benar pengen selesai gitu aja hubungannya sama kamu. A new romantic cycle begins. Ada sesuatu mungkin yang pengen dia mulai di sini, tapi masih dia timbang-timbang. Entah dia timbang-timbang mau menuju kamu atau mau komunikasi ke kamu. Nah, kan yang tadi aku bilang ada sesuatu yang pengen dia lakukan. It's time to take action.
mau action dia nih. Mungkin energinya ada yang Cancer, Libra, sama Aries. Mungkin beberapa dari mereka orangnya labil, childish. Kalian nggak bisa pegang kata-katanya banget karena masih suka berubah-ubah orangnya. Apa ya? Kamu memenangkan hatinya, terus kamu jadi pemenangnya. Atau bisa juga apa ya? Orangnya egois kan tadi ya. Dia tapi berusaha pengen bersikap adil sih sama kamu, gimana supaya nggak terlalu egois ya. Kita cek ya gimana perasaan dia sama kamu, perasaan dia yang ingin tahu bagaimana. Perasaannya dia tuh, dia mau fight kan, relate sama yang tadi aku bilang, ada sesuatu awal mula yang mau dia lakukan sama kamu. Dia lagi mempersiapkan rencana atau strategi, karena aku lihat ada sesuatu nih yang dia persiapkan, kayak dia lagi diam dulu untuk sementara ini, kayak aku diam dulu deh tapi aku sambil merencanakan sesuatu nih supaya nggak salah ketika dia menghampiri atau mendekat ke kamu. Ibaratnya dia nggak sia-sia lah nanti ketika dia muncul atau hadir tiba-tiba. Perasaannya ada sesuatu yang pengen dia rubah di dalam diri dia. Mungkin itu alasannya kamu, bisa juga. Atau dia ingin merubah diri untuk menjadi diri dia yang lebih baik. Ya mungkin dia ngerasa waktu sama kamu atau dekat sama kamu tuh dia bad person banget, dan dia pengen berubah gitu ya. Entah untuk dirinya atau demi kamu ya. Perasaannya saat ini masih ini, energinya masih suka kepoin kamu, stalking kamu, tapi diam-diam, tapi takut. Dan di sini juga ada seseorang yang kayak bingung ingin mempertahankan hubungan ini atau ingin melepaskan kamu. Lagi bimbang dia tuh. Energinya sih sebenarnya happy-happy aja ke kamu. Ada yang malah ngerasa pengen dia punya hubungan yang serius sama kamu, atau dia merasa kamu tuh tipenya dia banget untuk dijadikan pasangan ideal. Kamu tuh tipe pasangan idealnya. Jadi dia tuh suka halu-halu atau berimajinasi punya hubungan yang serius sama kamu ya. Dia suka merenung tentang kamu, suka mikirin kamu gitu ya, suka overthinking tentang kamu. Walaupun berjauhan, di sini dia suka loh mantau kamu dari jauh, suka merenung. Dia merasa dekat sama kamu tuh adalah sebuah keberuntungan buat dia. Dia selalu mencari kecocokan di antara kalian. Walaupun kadang dia ada rasa kayak apa sih, entah dia labil yang tadi suka berubah-ubah, atau dia berusaha beradaptasi sama diri kamu. Ya, dia merasa ada perbedaan tapi dia berusaha mencari kecocokan di antara kalian. Ada yang mau sabar-sabar dulu, nggak mau diburu-burin atau harus gimana-gimana ya. Ada juga lagi yang menunggu waktu yang tepat. Untuk apa nih kira-kira ya, menunggu waktu yang tepatnya. Yang tadi aku bilang dia lagi sabar-sabar, nggak mau yang harus gimana gitu, diburu-buruin, dia nggak mau. Ada yang merasa nggak baik-baik aja di sini loh saat ini. Ya, atau dia ngerasa hubungan kamu sama dia nggak baik-baik aja. Jadi timbul rasa keraguan di dalam dirinya tentang hubungannya sama kamu. Ada seseorang yang cuma bisanya mantau karena emang gak mau melakukan apa-apa, atau gak mau action, gak mau effort. Ada seseorang yang kayak dia kayak menjaga dirinya gitu, atau melindungi dirinya, takut terjadi sesuatu di antara kalian yang bisa menyakiti kamu dan dia ya. Perasaannya ada yang lagi ingin menenangkan diri saat ini, lebih suka diam aja, mantau, gak mau banyak bicara, lebih fokus untuk pendewasaan diri. Mungkin selama ini dia sadar dia terlihat childish, kekanak-kanakan. Atau ada juga yang kayak lebih fokus ke hambatan-hambatan hubungan kalian. Ibaratnya dia tuh pakai logikanya juga, hubungan kalian tuh banyak hambatan ya, nggak cuma mikirin perasaannya aja gitu. Realistis orang ini mungkin. Perasaannya kalau lagi nggak komunikasi, ada keinginan mau komunikasi nih. Di sini ada beberapa kartu tentang komunikasi soalnya aku lihat.
Mungkin ada rasa takut dia, ya aku juga nggak ngerti takut apa nih dia ke kamu. Kalau pernah buat salah ya mungkin takut itu kali ya, karena pernah buat salah jadi takut menunjukkan dirinya ke kamu. Tapi orang ini masih mau tahu tentang perasaan kamu. Sekarang kita cari tahu aja kali ya, kira-kira apa sih yang mau dia lakukan untuk hubungannya sama kamu. Apa yang akan dia lakukan ya? Ya kan dia lakukan. Di sini ada kartu death ya. Dalam artian mungkin dia ngerasa sesuatu berakhir atau selesai sama kamu, tapi dia ingin eh, ingin tapi dia ingin memulai new beginning sama kamu nih. Energinya bagus nih, positif. Jadi ada sesuatu yang pengen dia mulai sama kamu. Tuh kan, Knight of Cup juga. Ini terkait dengan something new nih kebanyakan. Jadi mungkin dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Kenapa? Karena dia fokusnya gini, dia masih punya perasaan sama kamu. Kayak dia ingin mengejar, ingin menghampiri kamu atau ingin menuju kamu. Kenapa? Karena perasaan itu yang bikin dia ketarik ke kamu energinya. Then what else? Apa sih nih? The Star kan kartunya positif. Dia menganggap kamu tuh tujuannya, dan dia merasa tuh kamu lebih bercahaya, lebih unggul dari pilihan-pilihan dia yang lain. Aku lihat juga dia nggak fokus sama apapun yang ada di sekitarnya. Jadi dia tuh cuma mandangnya kamu. Ya, karena kamu lebih bercahaya daripada yang lainnya. Ini 3 kartu ini udah positif aku lihatnya. Apa yang akan dia lakukan ke kamu? Ini energi seseorang yang deket tuh, kayak 2 orang yang deket. Dalam artian sekalipun ada pihak eksternal atau pihak lain, dia tetap mau deketnya sama kamu, aku lihat. Ini kayak seseorang yang nggak bisa melepaskan atau ingin memiliki atau ingin tetap stay sama kamu. Ya. Ini dia sadar sih hubungan kalian tuh kayak berliku-liku, tapi dia masih pengen tetap ada di samping kamu, atau dia masih pengen kamu tuh ada di sampingnya dia. Dan dia juga tahu sebenarnya hubungan kalian tuh nggak secure amat, tapi gimana sih, namanya orang masih ada perasaan gitu kan, dan dia kan pengen tahu perasaannya kamu gimana. Itu artinya dia masih ada perasaan. Kalau orang udah nggak ada perasaan ya bodo amat, mau kamu ada perasaan atau nggak sama dia, pasti dia nggak peduli. Yang dia akan lakukan ke kamu di sini, wow, ada kartu tentang happiness. Ya, entah dia ingin ketemu sama kamu, ingin have some fun sama kamu, ingin adanya pertemuan, pengen happy bareng kamu mungkin. Intinya dia kayak masih senang sih sama kamu. Ya, seandainya dia orang masa lalu, dia tuh ini masih suka teringat tentang kamu. Energi-energi masa lalu di antara kalian, kenangan-kenangan kalian, memori. Kayak masih pengen baik sih sama kamu di sini tuh. Nah, aku lihatnya kalau dari gambarnya ya, kayak menuju kamu sih, entah slow atau cepet, tapi ini orang kayak menuju kamu, masih baper sama kamu juga ya. Dan apa yang akan dia lakukan ke kamu, dia masih fokusin kamu sih. Well, terlihat ada bebannya yang dia rasakan, tapi dia tuh masih fokusin kamu, aku lihat. Ibaratnya sekalipun ada beban atau hambatan, sekalipun ada beban dan hambatan, dia tetap fokusin kamu. Ya, nggak peduli sama beban-beban hambatan itu. Ya. Ini ada apa ya? Ini orang ini dia masih merasa terikat sama kamu. Walau kadang dia terkesan agak cuek karena beberapa dari mereka fokusnya ke karir, pekerjaan, hal-hal duniawi lainnya ya. Tapi energinya positif nih apa yang akan dilakukan ke kamu. Gak ada yang buruk malah aku lihatnya. Beban-beban ini aja nih yang tadi kelihatan kayak buruk. Ya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Kayak ini zodiak dia ya. Zodiak dia yang ingin tahu bagaimana perasaannya padamu. Kalau kalian ngerasa aku tuh ngomongnya cepet banget gitu, ya emang harus kayak gitu. Kalau lama tuh aku keburu lupa sama apa yang aku ngomongin, dan aku terbiasa berbicara cepat karena kerjaan aku memaksa diri aku untuk cepat.
Karena aku itu kan kalau konsultasi sama klien kan ada durasi dan waktu ya. Jadi terbiasa apa-apa cepat. Kalau enggak nanti waktunya keburu habis dan aku nggak apa ya. Nggak masalah kliennya nggak selesai. Oh, oke, I'm forget. Nah, ini zodiak dia, zodiak Aquarius, Leo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Cancer, Virgo, Pisces. Semoga kalian dengar ya apa yang aku katakan tadi, zodiak-zodiaknya. Dan ini inisial hurufnya dia. Inisial hurufnya dia ada huruf J, B, H, I, E, P, Q, X, D, dan R. Kalau nggak ada zodiak sama inisialnya, ya udah fokus aja ke readingannya. Karena beberapa dari kalian masih suka ada yang bertanya, kayak gimana kalau nggak ada zodiak sama inisialnya? Ya udah fokus aja ke readingannya. Bukan berarti itu nggak resonates ya. Kalau bacanya resonates ya udah berarti resonates. Oke, itu aja. Semoga kalian paham maksud aku. Thank you, gengs, for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.